insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Alhamdulillah, kita tetap membaca doa bangun tidur, yaitunya telah kita baca semenjak kita pelajari. Saya diajari membaca doa bangun tidur itu di tahun 1958. Ketika itu di Sumatera Barat terjadi perang saudara. Itulah didikan suku yang pertama di Sumatera Barat. Saya tahun 58 itu sudah kelas 1 sekolah dasar. Sampai sekarang tak lupa doa itu. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Jadi kita tidur malam itu dalam doa bangun tidur itu dikatakan dihidupkan kembali oleh Allah. Kalau kata-kata tidur tadi kita dengar muadzin azan, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Jadi tidur itu bahasa Arabnya naum. Nah, kenapa kita bangun tidur? Doanya ahyana ba'dama amatan. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah dimatikannya. Karena orang tidur itu sama dengan orang mati. Karena tidak dapat memikirkan baring maha kubikola dong. Nah, berarti kita tidak sadar. Iya kan? Kalau alat tubuh kita berfungsi semua, jantung, ginjal, paru-paru, darah tetap mengalir, ya kan? Seperti biasa orang sekarang menyebut sirkulasi darah itu tetap. Malah kadang-kadang orang tidur lebih gadang angoknya dari orang jago. Iya kan? Nah, di Sumatera Barat namanya Bakalut, di Kampung Bo di Leso. Ada orang menyebut ngorong. Saya ketika istri saya masih hidup, kalau saya 2 kali ngaji malam itu, atau sudah larut malam pulang, ya kan? Nah, itu nya lawak karuan tuh Pak. Tapi dia tak bangun, dia tak tahu, ya kan? Nah, apa yang diistirahatkan Allah ketika kita tidur? Otak kita. Di sana salah satu kasih sayang Allah yang tidak bisa kita balas dengan apapun. Karena Allah juga tak minta balasan. Allah itu menyuruh kita mengabdi padanya. Itu saja. Kalau dibalik jasa kok kawale ketelalik. Dua saja ni nyoba kalau mau pak balik. Membalik jasa Allah mangkilai jo mangkil oksigen. Kalau dicabut di Allah nan dua kok, iya kan? Oksigen C, air C. Kira-kira capek tidak awal mati. Dia banyak makan gizi, protein.
Tapi tidak ada oksigen, tidak ada air, mati. Dua itu saja, ya kan? Jadi ditambah lagi dengan nikmat Allah ketika kita tidur, otak kita diistirahatkan. Atau maka kita baca itu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ujung dari doa itu paling indah lagi mengingatkan kita wa ilaihi nusyur. Suatu saat esok akan kembali kepada Allah itu dan tidak akan kembali lagi ke tempat tinggalmu. Jadi maka kita yakin, seyakin-yakinnya Bapak yang tinggal di metro ini, metro bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Iya kan? Jadi apa artinya hidup ini? Mengabdi. Kalau kita tidak mengabdi, rugi. Karena di kampung kita nanti kita hidup selama-lamanya lagi. Dan fisik kita tidak berubah. Kalau di dunia kode Allah kematian awak, nyubah-ubah fisik awak. Sudah awak muda, bujang, babini, bakarajo, sudah tu kamu kepala gaya-gaya. Sudah itu sakit-sakit mati. Itu tandanya kampung awak nasiko. Iya kan? Maka Allah mengingatkan dalam doa itu wa ilaihi nusyur. Engkau akan kembali kepada saya itu sejauh mana engkau menyediakan persiapan untuk kembali kepada saya. Kalau tidak ada kita apa tinggal di Lampung, kampung di Padang. Lalu kita desa orang. Ini yang banyak kaum muslimin para jemaah tidak dipikirkan oleh orang yang itu, sehingga mereka korupsi, kan? Mereka itu manipulasi, patang bola 3 triliun loh, tapi cerai hasil korupsi. Kalau dibandingkan ke bawang berapa kilo? Padahal kaum muslimin yang dikorupsi itu tidak akan bisa dimakan. Ini artinya orang tidak memikirkan wa ilaihin nusyur, bahwa dia akan kembali kepada Allah. Semakin banyak berbuat kesalahan kita di dunia ini, semakin sulit jalan untuk kembali kepada Allah. Jangankan di dalam kubur dan mahsyar, ketika sakratul maut saja, kalau kita banyak dosa, tidak tobat, tidak diampunkan oleh Allah, itu berbahaya, Pak. Di mana bahayanya? Malaikat datang bawa malaikat maut, tapi kedatangannya berbeda. Aku doakan jamaah sedikit, kan? Kok datang malaikat maut, Bapak nanti wa id tatawaffal malaikatut thayyibin yaquluna salamun alaikumul jannah bima kuntum ta'malun. Sekiranya orang baik-baik, orang taat, orang takwa, orang saleh didatangi oleh malaikat maut karena ajalnya telah sampai. Ingat, lah singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panu gantang balanjong angok babadit dengan kunyo. Dipancung ke langkat urat, diambil ke samang dadiet, labih nyong ke kayu tunduk, malam harisa ke ditulak, muncul dan dapet ke dirayat, lah berpisah badan jonyao. Coba ulang pantun ini. Jadi orang yang baik-baik itu, apa kata mereka? Salamun alaikum udkhulul jannah. Selamatlah kamu untukmu nanti sor. Kira-kira orang kamu tiba, datang malaikat nyawajo salam, sampai engkau dalam surga, cameh orang kata gembira. Tapi orang-orang korupsi itu Pak, indah obatnya. Awal-awal mereka datang ke
walau tawahidil zalimuna fi ghamaratil maut. Sekiranya engkau bisa melihat orang-orang zalim. Orang korupsi itu zalim, Pak. Zalim ke orang banyak, zalim ke negara, zalim ke rakyat, dan zalim kepada dirinya. Apa banyak zalimnya? Orang zalim wahum la yunsarun. Tidak ada pertolongan. Apa kata mereka kepadanya? Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Malaikat memukul dengan tangannya. Apa katanya? Akhriju anfusakum. Keluarkanlah rohmu. Hari ini dipaksa. Kalau kecil orang gaya awak dia membuat bau dia lo suntang. Iya kan? Nah. Apa kata malaikat berkata? Akhriju anfusakum. Al-yauma, pada hari ini tujzauna adzabal huni. Engkau dibalasi dengan azab yang hina. Kenapa? Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Engkau berani mengatakan perkataan yang tidak benar, melakukan yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Sedangkan engkau sombong kepada peraturanku. Akhir-akhir jamek orang tua atau gembira. Jadi ya Pak, besok kok kayak jadi presiden, jadi ijazah palsu itu panjang tanya dia kira nanti ya kan? Itu nanti katakan orang bakso duniaku bukan sampai 3, tapi sampai mani. Kalau pulang kampung bekal dado, aku namanya garang lagi sambil lama arang tande basi biraso talamde mengadang labir mata suruh kawarenya tak namun dikatakan lontong menjadi dikatakan nasi lalabin. Itulah hidup orang yang tidak mau mematuhi aturan Allah. Atu lawaran lamonyo kita baca. Kalau mula 73 tahun 3 bulan saja doa itu dapat sampai gini lah 73 tahun. Ya kan? Yang harus kita cermati sekali, begitu kita bangun masih bertenaga, roh dikembalikan oleh Allah, otak berfungsi, berarti masih ada kesempatan untuk beribadah. Dan rezeki kita belum diputuskan oleh Allah. Nah, ini bertanya apa ke jemaah? Ada enggak apa-apa ibu-ibu naraso-raso kamati beli sore itu? Tidak tahu kan? Kalau ditanya sekarang, Buya, saya sehat, alhamdulillah. Iya. Lalu banyak ada tiap-tiapnya Pak. Karena orang dia ya, tapi menjaminkah kesehatan untuk tidak meninggal? Orang sakit-sakit 5 bulan dirawat di rumah sakit sembuh, diponis oleh dokter dulu, besok tidak lama Pak gelar aja. Iko dokter tidak bantu aja menurut dan ini ada Allah kan? Dia kan hanya bicara umur anak tamu ya. Kira 5 bulan dirawat sehat ya Pak. Sudah tahu ininya deh. Karena ininya ada hati. Itu urusan Allah tuh gawel sudah Pak mengaji itu Pak. Itu pulang Pak ke rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang terhormat. Ibu di rumah banyak. Nyuan tanya anak ke puskesmas. Puskesmas itu di Siko aku baca Pak. Oh itu ya. Kalau di Padang ada pusing ke stereo masuk.
Sama dia apa yang kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Jadi yang perlu kita tindak lanjuti adalah persiapan untuk pulang. Ya kan? Karena apa? Sejahat-jahat manusia, Pak, sekafir-kafir manusia, sepasik-pasik manusia, semunafik-munafik manusia. Seperti Fir'aun itu Pak. Kan awaklah tahu, tidak memonis dia seorang tu. Allah mengizinkan Fir'aun itu isi neraka. Tapi kutikonya haram di laut itu, bagaimana Fir'aun? Dia menyesal. Saat dia akan mati itu, nyoba Tuhan ke Tuhan Musa, yaitunya Allah. Tapi rata ambil, anggap resiko. Ini manusia ini, kalau sudah hampir mati, dia menyesal. Malah ada yang minta kembali kepada Allah. Apa katanya kepada Allah? Kembalikan saya. Setiap orang yang minta kembali setelah dia hampir mati, kalau kita lihat dialog kemana wa'am, insyaallah. Wa'am kini lagi memberikan maut, kini wa'am minta balik ke dunia kemana? Semua manusia itu mengatakan fa'as-sadaqa wa akum minas salihin. Kami akan mensedekahkan seluruh harta kami, ya kan? Dan kami akan mengerjakan amal saleh. Akhir-akhir dia doa Allah saja Nabi Adam dulu sampai ini setiap orang mati namanya sah. Tu minta jadinya mati dia hidupnya balik dia Bagus itu Allah lah menetapkan. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau seseorang itu sudah sampai ajalnya, ya kan? Tidak bisa ditambah lagi. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ini kalau diterjemahkan juga bahasa Indonesia enak, Pak. Allah telah mengetahui setiap sifat manusia itu. Kalau dipindah ke bahasa Minang, itu gak ganjil bunyinya Pak. Tidak Pak? Dia saya sudah mengingatkan kamu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan kamu lalai mengingat Allah, lalai menyembah Allah, lalai mengabdi kepada Allah karena mengurus harta dan keluarga. Jadi yang menyebabkan manusia lalai mengingat Allah, menyembah Allah, dia mengurus harta, keluarga dan anak-anak. Iya. Allah diningi, ini dua kecil Allah. Sudah tu yang kedua, arato nandapit diamru wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli, nafkahkan sebahagian. Apa lah misi kota tadi? Pas kurang-kurangnya keluar, kau punya letak dek pengurus dekat pintu tu supaya awak jangan lupa. Jadi kalau kamu ngaji kau kat 1,000 di bawah jadi kat 2,000. Sama lah. Sedekah beda infak. Ya, nak membawa piti awak bisa aja bersedekah, Ustaz bisa. Nampak yang murah tu sedekah galak. Senyum. Kalau juga galak tu sedekah Nabi. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Kalau engkau tersenyum kepada saudaramu itu sedekah. Tapi kalau nanti kau masukkan ke kotak tu infak namanya lah sedekah. Iya kan? Dibuat yang jadi nampak kotak tu galak ya ke kotak. Dari isinya. Enak. Ya, asal datang jadi di mana Pak pasti ada kotak infak tu jadi. Isi itu yang galak sih ke kotak tu ada banyak. Isi marah tu. Itu yang disuruh Allah. Iya kan? Ambo lama ngicip saja dahulu kau orang membanah terima. Hidupnya Nabi oleh ya Allah, ambo kabar sedekah, ambo kabar amal saleh. Infakkanlah hartamu itu
sebelum datang malaikat maut. Kan itu gitu, Bu. Tindak tangan gitu. Kini malaikat maut lagi, Bu. Wa minta itu balik. Ya kan? Allah kau jawab suaminya adalah tahu mana simpai. Kau demi itu dan balik, ya kan? Simpai lama tu balik ini jangkang dalam lagi. Itu jawab la yasbih. Wallahu khabirum bima ta'malun. Coba bahasa Indonesia, lahiran cak jo artinya rupi kalau belajar bahasa Minang. Jangkang ya. Ada sifat umat-umat dan kota masuk wang lah tahu nanti. Ikan, akhirnya mati jelang lagi. Pangkuan lazam. Ya kan? Jadi berinfak, beramal saleh, apa saja yang akan kita lakukan yang baik-baik itu ketika malaikat maut belum datang. Malaikat maut itu tidak diprediksi datang Pak. Tapi menurut pengalaman anak itu, tidak pasti kurang. Adoyo tandoyo bawa. Ada. Ambo dulu Pak. Itu beliau beraja mengaji tasawuf. Agak tonyo kai seribu ambo ngaji Pak. Ini, yo, iko kaki adalah dingin sampai tertutup. Konyo lampi timbul. Atau jadi orang mak. Sawanta sudah tuh buku tangan leopa, main jauh sekali. Nah kece guru den kalau lah main jauh buku sekali kolam dia nanya datang. Beliau ngece tu. Bab itu dia. Kato guru ambo tu jantung memompa darah, jadi tak sampai oksigen kau juang buku. Karena jantung adalah biasanya itu, nah inilah itu. Nah, kalau presor masuk itu Pak AB turun, bila AB tigo. Asalnya jadi buku Pak dia nak hitam 5 kuala. Kalau hitam tak lama apa tu? Atau hari lagi ni kaki lagi. Jadi sebelum datang tanda-tanda itu tetaplah kita beramal saleh. Amal saleh itu banyak. Kalau kita mau, iya kan? Dan semua amal-amal baik itu indah kasih rapihnya kawa balik. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika engkau berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali kepadamu. Jika engkau berbuat kejahatan, kejahatan juga akan kembali kepadamu. Jadi rugilah manusia ini hidup diberi oleh Allah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun. Serupa Muhammad Muhammad sampai 100 tahun. Anda ada mengabdi kepada Allah. Ini kalau mati orang deko Pak, itu mati nekat. Mati nekat. Tidak ada persiapan untuk mati. Lihat, atau nekat. Kalau kita meninggal, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, sadonya ditinggal. Rumah gadang, tinggal kadai gadang, tinggal sawah gadang, tinggal kebun sawit gadang, tinggal istri gadang. Tabungan gadang tinggal. Apa yang kita bawa? Kata Rasulullah SAW, yatba'ul mayit fi qabrihi talasun, nan mayit yang imai pai ke kubur itu tiga. Apa itu? Ahluhu, keluarga. Kan pernah mati ke suami, istri dan sehat baru, apa ini ke kubur teman? Anak, menantu, ya kan? Susana, kawan, itu disebut ahluhu. Sudah itu
maluhu arato. Aduh, kurang kayu lo mati pak. Kalau pemurah, foto alpartnya tigo kunyang C, putih C, hitam C. Sudah beliau kami mandian, sudah itulah di kampanilah disalahkan, lari keluar nonton alpartu di cembok kok kasinan kemasuan, dirokok tuan bulan. Jadi apa kalau lah jadi main, tidak mau orang masuk untuk topat ada cat ada. Sempoknya tidak ada sampai main jinan, hanya sampai orang. Nana mati. Jadi tol alpat itu keluar orang, kurang kanai untuk tu papai ke kubur, tu keluarga ada dekat. Ya. Nah ini ibu-ibu dan bapak-bapak ini. Dah ada lagi. Makanya mati itu hilang kelezatan. Surat itu yang ketiga, ada mainnya orang ke kubur, amaluhu. Setelah ditanam mayat itu, ya kan? Kemudian orang kembali pulang. Yang kembali itu apa? Dua, maluhu wa ahluhu. Aratonyo jo keluarganya, bawa dia pulang. Mau tanya ke Pak, sayang orang kawininya di metro kok. Setelah bininya mati, tunyo buat pondok-pondok kita kakek kubur, tunyo nian nggak sampai bulan ya. Tidak ada. Tidak ada. Dia malahnya menyiram kubur. Bali Islam dia siram kubur. Selasa tahunnya siram. Tapi cek tetangga, sayang nampak kok kawininya. Selasa tahunnya siram kubur. Orang tak tahu dah Pak, kiranya berjanji je bininya. Kalau adinda meninggal, ya kan? Pak Windo dah boleh mencari ganti. Kalau lah tumbuh rumput tak dua yang kah dikubur badan. Nah ini lah dah. Pokoknya siram tahu supaya rumput kena cepet deh. Aje itu sayang suami ibu. Saya terangkan ibu tu. Jadi nanti kita cari sayang yang kekal itu sayangnya Allah. Sayang manusia itu sementara juga. Ya kan? Kami di pabrik kerja dulu Pak, cinta ruang itu tesmen. Kan ada orang mati kecelakaan. Itu mengkode pabrik itu sepatu safety, helm sebagai safety kapalo, masker untuk safety pernapasan. Namun kecelakaan itu ada juga karena memang medan kerja itu berbahaya. Dia kan meninggal tak timbul bapak-bapak, ibu-ibu dan kami yang tahu. Mainnya tu basuh lah dimulaikan. Dia kan agak tahu ininya, beda uji ininya Pak Sonan tak boleh. Bapak kau kelompok udah paling secapek anak awak berigo. Paling ke kubur tu Pak, nyohitung kubur tu. Ya, 3 bulan sesudah tu dapat santunan nyomoti kecelakaan banyak dapat tu Pak. Pindah dan mati tadi dapat kan? Ahli warisnya siap, istri dan anak. Ketika suaminya mati, bakal untung dan lama dari mau piti itu ayo beruntung anak. Tapi itulah. Jadi carilah kasih sayang Allah, ya kan? Jangan kasih sayang manusia diharapkan akan seperti Allah. Nah, sebenarnya sayang kawan Allah manusia itu sebentar. Di Metro Goba ada tak orang pensiun gajinya kalau kita itu nyusi dari ini ada tak? Mana kau jujur tanya? Kau yang mana tak dulu lagi orang ini? Allah tidak akan pernah begitu pada kita. Ya.
Ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi setiap kita bangun tidur, kita baca doa itu. Setelah itu kita bertebaran di bumi sesudah salat, ya kan? Mencari rezeki. Dalam mencari rezeki itu Allah, ingatlah Allah banyak-banyak. Wadkurullaha katsiran. Jadi dalam mencari rezeki itu asik rajo apa? Ingat Allah banyak-banyak. Orang korupsi itu Pak kira-kira ingat ya Allah. Enggak, kalau ingat ya Allah takut aja. Tak mau yang korupsi itu. Nah, jadi karena lupa dengan Allah lah orang ini melakukan kesalahan-kesalahan. Makanya setiap berdoa Bapak Ibu jangan lupa membaca doa Tsabbit qalbi ala dinika. Imbau Allah dulu, bagi Allah tu. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi kita ini setiap hari Pak menganiaya diri dengan apa? Dengan dosa. Kita nggak bisa terlepas dari dosa setiap hari. Kalau tidak penyebabnya dari awak, dari orang. Kalau tidak dari suami, dari istri. Ya kan? Akhirnya, jadi itu awak. Jo iblis di dunia apa Pak? Sama jo ikan dalam lubut. Dia tubuhnya lapeh iblis. Di bawah lukanya tahankan, di tengah jalurnya seraan, kalai ke lubang batu basilang murid jurnali. Begitu hebatnya iblis. Kenapa? Karena dia dapat izin pula dari Allah. Kan dia baik perjuangan dunia. Awak minta pertolongan ke Allah supaya terhindar dari godaan iblis. Iblis menggoda awak dapat izin dari Allah. Nah, kira-kira lain bisa awak menang melawan iblis lain kalau jangan lupa ya Allah. Iblis itu Pak tua dari awak senior, malah dulunya imam malaikat di surga. Jadi iblis itu sangat pintar. Kalau orang tua itu tinggi loh pengalamannya. Jadi kalau melawan iblis kau tidak minta bantu ke Allah, awak pasti kalah. Karena do atlet lari cepat, Santiang yang lari, tidak pernah kalah. Tapi kalau disuruh nyoba pacu, joan yang pak guru yang terlatih itu, dia menang kira-kira atlet lari itu. Nah, kamu manusia lari ke kiri, anjing lari kaki yang B, badan awak kadang dari anjing itu ringan, dia kaki yang B lari. Ada cuba lah lari kaki yang B, dan tambah parah aja. Iblis anjing Pak didesain ya Allah kakinya tuh mau belakang sama panjang. Kalau ada dari sawah lari kaki B, tambah parah aja. Apa mengalah anjing dengan kencang lari itu mengecek awak ke orang punya anjing. Dan ambo kepacu lari anjing dah apa? Tak mungkin ambo menang. Tapi ambo ingin menang, iya kan? Adalah baik ko mulai kencang larinya, baik ko anjing ko setia jo orang punya. Kalau kesalah awak anjing ko ibu orang punya. Coba dia kelakar dalam tawat. Iya. Jadi setiap kita berdoa tetaplah minta tolong kepada Allah, berlindung dari godaan setan. Sekurang-kurangnya a'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Dan dalam hadis adalah u'idhu bil wahidis samadi min kulli syarri hasadan. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala kejahatan makhluk yang berniat jahat kepada saya. Sebab iblis ini Pak tidak bisa dituntut dia kira nanti. Sebab itu inyo membisian orang berbuat buruknya Pak.
kesalahan iblis sekali saja Pak. Maka ya kan, indah nabi sujud ke Nabi Adam. Iya kan? Atau iblis sedang korupsi. Nah, nyaman misi aja. Kok kesempatan yang mau tahun ini dia datang. Jadi itu pula nanti kalau awak menuntut nanti dia kira saya melakukan yang salah ini awak karena digoda iblis. Ya kan ada ke iblis, kamu kan memisi saja. Nah mengerjakan kan wah dia tak satu aja. Iya kan? Begitulah maka yang rugi juga kita manusia. Nah, mudah-mudahan setiap kita bangun tidur, setelah kita salat subuh, kita mencari hidup, maka kita berlindung kepada Allah dengan ingat kepadanya sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, ingat berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kapan? Bukratan wa asila, setiap pagi dan setiap petang. Tidak boleh kita putus hubungan dengan Allah. Supaya apa? Supaya celah yang akan dimasuki iblis ditutup oleh Allah. Nah, itulah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dikatakan kultum tutulah dia 7 menit. Jauh lebih. Ibu kita sambung nanti. Boleh dong. Ya kan? Mudah-mudahan tidak mati yang lagi. Kalau mati itu tidak bisa diprediksi. Boleh mau bentuk cepat. Iya. Malah tak jalan kagukuat tak ke pasar padang luar. Sungai tanam di bukit tinggi tasabui ayahnya ini. Di mana di pintu kawasut sinalo pintu keluar. Lah bola pehak ibu juati dan suci mukonanya ni. Pulang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah suruh belum 6 menit lagi.